kita bahasa Manado, cuy. Apa? Saya jalan kemana-kemana, ke pulau kemana-kemana kita bahasa Manado, cuy. Apa? Saya jalan kemana-kemana, ke pulau kemana-kemana saya lihat COVID. Pada permasalahan stunting ini, apa kira-kira Ibu melakukan? Kita nggak mengerti itu starting, dan kita cuma tahu bahwa kalau kita jadi gubernur, kalau itu COVID, orang berdoa, kontrol saya makan tuh masyarakat, dan jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan kesehatan, kasih vitamin. Paslon nomor urut 2. Apa program strategis Anda untuk 1. Memperbaiki mekanisme sosialisasi informasi tentang COVID-19 yang efektif, memperluas cakupan 3T, tes, tracing, dan treatment, serta menjamin ketersediaan ruang isolasi dan perawatan pasien COVID-19. Yang kedua, mengatasi masalah-masalah kesehatan masyarakat seperti gizi buruk, pencegahan penyakit-penyakit menular, dan penanganan kesehatan mental masyarakat. Yang ketiga, menata pembangunan infrastruktur, tata ruang, hutan, dan lingkungan secara terintegrasi dan berwawasan kelangsungan ekosistem. Anda akan menjawab dalam kurun waktu 3 menit dan akan dihitung ketika Anda mulai berbicara. Oke, saya akan menjawab bagaimana COVID-19 ini. COVID ini terjadi bulan Maret. Sebelum itu juga saya sudah jalan-jalan kemana-mana. Saya bupatinya takut-takut, kita takut masuk keluar, masuk, pergi di mana untuk mengatasi ini COVID. Kita bahasa Manado, cuy. Apa? Saya jalan kemana-kemana, ke pulau kemana-mana saya lihat COVID semua, penyakit apapun. Saya percaya Mazmur 91 ayat 10-11 berkata, penyakit tular tidak akan datang kepadaku kalau saya percaya kepada Tuhan. Dan dia akan menolong saya dengan malaikat untuk menjaga saya. Sehingga saya jadi bupati, kasih makan itu masyarakat di mana-mana. Biar orang bilang begini, kau ini semua dapat COVID nyanda tanya tako. Karena kita adalah bupati, jadi kita mesti lihat masyarakat. Kedua, bagaimana tadi Pak, pembangunan. Saya percaya pembangunan yang ada di Minahasa Utara, saya semua. Tapi sekarang karena COVID cuma boleh kesehatan dan pendidikan. Sehingga kesehatan itu diperlukan penting. Di rumah sakit Walanda Meramis yang dulu itu kita punya, kok kita kasih ke masyarakat. Walaupun cuma bayar sedikit waktu itu tahun 2005. Tetapi sekarang Walanda Meramis sudah jadi tipe B. Saya bekerja betul. Saya tidak mau jadi pemimpin penguasa kong suka-suka suka cari doi nyanda. Kita pedoi dari Kalimantan kita kasih untuk di sini. Kita kerja betul. Karena apa? Kemudian COVID ini saya percaya orang jaga itu masyarakat dengan supaya orang memang betul-betul berjuang. Di Minahasa Utara saya walaupun nanti katanya mau dibuat itu tempat COVID saya tidak mau. Karena apa? Kalau kuburan COVID itu mesti di tempat yang tidak subur dan di tempat yang jauh dari penduduk, biar kita ada pemarah, kita pusing, kita bilang tidak boleh. Karena setiap kecamatan ada itu tempat untuk diberikan COVID. Tetapi saya percaya kalau COVID mau kasih berhentinya bisa. Nanti Tuhan. Kalau kita mau cuma pencegahan, oke. Kalau kita mau saya berhenti, kita jago mau saya berhenti itu sakit. Hanya Tuhan yang bisa mau kasih berhenti dengan takut akan Tuhan. Cuma itu. Terus wakil mana itu? Apa terus lain-lain? Merespons akan pandemi bencana alam ini memang kita harus hadapi itu dengan iman. Tetapi bagaimana kemudian merespons itu dalam tindakan. Nah, saya kira program nasional penanganan COVID akan kami kawal sebaik-baiknya, termasuk di dalam penanganan kesehatan masyarakat, gizi buruk dan lain sebagainya, yang tetap berorientasi pada pembangunan yang berwawasan lingkungan. Cukup. Waktu selesai. Amin. Demikian. Minta maaf kalau kurang jelas. Pasangan nomor urut 1, nomor urut 2, pertanyaan saya singkat. Sesuai tema hari ini tentang pengembangan wilayah, saya ingin bertanya bagaimana konsep Anda tentang pengembangan wilayah dan transformasi digital. Terima kasih. Kesempatan kedua, paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Terima kasih.
pertanyaan dari paslon 3 mengenai perluasan daerah. Nah, kita maksud begini, tapi saya percaya saya jadi gubernur. Jadi begini, kalau waktu jadi gubernur kita suka supaya tuh pertanian naik, kopra cingke, kita suka mau backing di Bitung atau di Amurang pelabuhan ekspor. Supaya tidak ada Pak ijon-ijon segala broker, cari untung sendiri, ini boleh. Jadi langsung dari misalnya pelabuhan di ekspor yang ada, nanti minta izin ke menteri, bikin pelabuhan yang ada di Bitung ataupun di Amurang Pak, wilayahnya Ibu Teti. Terus supaya itu cingke dengan itu kelapanya ndak jaga ijon langsung dari pelabuhan itu ekspor ke Jepang, ekspor kemana supaya PAD, keuangan provinsi ada untuk kabupaten dan kabupaten kota ada. Itu menaikkan. Jadi nyak pakai broker dan nyak pakai ijon. Itu supaya itu kopra cingke pertanian bisa naik. Kalau ada pelabuhan ekspor di Bitung ataupun Amurang, itu kita mau begitu. Nah, apa gimana Pak? Betul. Saya kira saya sependapat dan memang kita harus sependapat bahwa di tengah-tengah era transformasi digital saat ini itu sebenarnya bukan cuma era transformasi digital, era evolusi industri 4.0, maka revitalisasi ataupun pengembangan fasilitas teknologi informasi itu harus menjadi sesuatu yang urgent, ya. Maka pembangunan akan infrastruktur ini, infrastruktur teknologi informasi itu menjadi sesuatu yang sentral dalam program kami ke depan. Untuk apa? Untuk mendukung program-program pengembangan wilayah yang ada. Sebagaimana ketika kita bercita-cita untuk menjadikan pelabuhan Bitung sebagai hub port, tetapi kemudian penguasaan teknologi informasi kita itu rendah, maka tidak akan menjamin maksud tersebut. Oleh karena itu, dikaitkan dengan pengembangan wilayah dan penguasaan teknologi informasi, program-program pelatihan akan dikembangkan, ditingkatkan dalam rangka mensupport akan maksud-maksud tersebut. Masih ada 17 detik, mau digunakan? Oke, jadi saya percaya kalau Mbak ya sudah habis. Oke. Cukup, selesai. Silakan. Baik, ada pertanyaan berkaitan dengan kesehatan masyarakat yang saat ini sedang ngetop-ngetopnya kita bahas, ya, bagaimana aspek penanganan stunting, persoalan stunting ini, ya, kita berbicara gizi buruk. Apa kira-kira strategi apa dalam penanganan slow atau growth faltering pada permasalahan stunting ini? Apa kira-kira Ibu melakukan? Kita nyak mengerti itu starting dan kita cuma tahu bahwa kalau kita jadi gubernur, kalau itu COVID orang berdoa kontrol makan tuh masyarakat dan jaga jarak, cuci tangan pakai masker, jaga jarak dan kesehatan, kasih vitamin pada orang kong jadi sehat. Cuma itu tapi maksud bagi itu kalau kita jadi gubernur, cuma itu. Apa lagi? Jadi dalam konteks pandemi COVID-19 semakin memperparah kondisi kesehatan masyarakat. Di tengah pandemi yang ada, terjadi suatu realitas ditemui masih tingginya angka gizi buruk di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ini menjadi suatu tanda tanya besar. Ketika kita kemudian mengklaim bahwa tingkat kemiskinan itu semakin turun, tetapi ternyata kasus-kasus stunting masih ditemui. Ini suatu PR besar bagi kita, ya. Berarti ada something. Karena salah satu indikator adalah bagaimana kita melihat kesehatan anak dan kesehatan ibu. Bahwa ternyata tingkat kematian ibu dan tingkat kematian anak
yang juga terbilang hal ini menyangkut gizi buruk, masih kita saksikan di dalam realitas masyarakat kita. Lalu kemudian kita berdasarkan angka-angka yang ada, mengklaim bahwa tingkat kemiskinan itu telah turun. Nah, ini tanda tanya besar, ya. Nah, oleh karena itu kami bertekad untuk dengan keikhlasan dan kemurnian hati melihat persoalan-persoalan kesehatan masyarakat ini, dalam hal ini gizi buruk di tengah-tengah masyarakat, itu merupakan suatu yang sangat penting, sentral di dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang akan kami ejawantahkan dalam program-program ke depan ketika kami memimpin daerah ini. Karena apa? Generasi jika tidak dipersiapkan dengan baik, maka niscaya masa depan bangsa kita akan juga tentunya mengalami suatu masa depan yang tidak baik, yang suram. Oleh karenanya pembangunan yang berorientasi kepada mempersiapkan generasi pengganti itu harus menjadi perhatian dari pemerintah dalam hal ini ketika kami memimpin Sulawesi Utara ke depan. Gizi buruk sebenarnya bukan cuma karena kekurangan gizi. Ada suatu realitas yang terbalik ketika ditemui adanya kasus anak-anak kelebihan gizi. Selesai. Oke, terima kasih. Kalau kita cuma mau tanya begini, bagaimana untuk mensejahterakan Sulawesi Utara kalau orang ini jadi pemimpin, kong penguasa, kong jadi pedagang. Jadi orang ini tidak bisa jadi pemimpin yang baik. Bagaimana DP solusi itu? Jadi supaya ini masyarakat sejahtera, bagaimana orang mesti buang tuh dia? Jadi orang harus pemimpin yang sayang masyarakat dan mempunyai kasih. Bagaimana itu? Coba Ibu Teti jawab dulu Pak kita, baru Bapak Oli. Oke, sesuai urutan paslon nomor 3 akan menjawab, diberikan kesempatan pertama menjawab. 3 menit untuk Anda. Terima kasih. Posisi geopolitik dan geografis Provinsi Sulawesi Utara berada di antara 5 gunung api dan berada di Lautan Pasifik. Apa langkah-langkah paslon nomor 1 dan nomor 2 untuk menangani infrastruktur dan mitigasi bencana apabila hal-hal ini terjadi di Provinsi Sulawesi Utara? Terima kasih. Pertanyaannya kalau lihat di sekitar bencana alam, jadi gunung berapi, longsor, banjir itu bencana alam. Apa? Jadi gubernur harus perhatikan masyarakat. Kenapa? Jadi pertama harus ada lingkungan, ada orang lihat tuh penetapan undang-undang di lingkungan hidup. Jangan sampai di situ tidak boleh baking. Nah kalau baking itu dia nanti misalnya ada satu tempat suka gunung tinggi apa semua ada izin untuk buat rumah di situ. Nah, atau petembangan pohon, gunung-gunung jangan bikin botak. Kemudian jangan sampai itu kelapa dipotong pohon-pohon. Jadi dengan sendirinya kalau hujan datang banjir. Begitu juga jadi semua saya sebagai bupati apa saja yang mau lakukan lantaran kita pernah rasa panjang cuma tanda tangan, jadi tak mau. Kalau kita mau tanda tangan harus dengan undang-undang yang ada. Misalnya ini kan sosial rumua. Jadi bencana alam itu karena lingkungan hidup. Misalnya rumah sakit yang ada di Kabupaten Minahasa Utara memang DP harga besar sekali. Maka kalau amdalnya ada, bagaimana kita mau tanda tangan? Kita nih mau 2 kali masuk penjara. Jadi kalau mau baking apa-apa harus dengan undang-undang ada penetapan lingkungan hidup. Lingkungan hidup tuh termasuk dengan itu tadi gunung berapi, ada juga banjir, longsor, mesti lihat. Kalau kita jadi bupati tadi mau kasih izin, kalau itu tidak memungkinkan jangan.
So itu supaya tidak ada gempa. Tapi gempa ini ada dari Tuhan. Kalau gunung berapi, memang kita pikir Tuhan yang tahu. Siapa mau saya berhenti tuh gunung api mau keluar? Cuma Tuhan yang punya tahu. Tetapi kalau longsor dan banjir, orang juga bisa cegah. Dengan apa? Orang lihat di lingkungan-lingkungan itu yang tidak boleh dibuat, jangan buat. Oke, Bapak. Oke, saya kira kita hidup di alam yang kaya anugerah Tuhan yang luar biasa, tetapi juga ada resiko di dalamnya. Oleh karena itu, dalam pengendalian terhadap resiko bencana, maka program-program dalam mengantisipasi, memitigasi itu harus menjadi program-program yang urgent. Di antaranya adalah bagaimana kita memantapkan lagi risiko bahaya tsunami, early warning system itu dibangun kembali, dan kemudian pengendalian hunian sekitar gunung berapi, daerah gempa, dan daerah-daerah rawan longsor. Itu harus menjadi perhatian pemerintah. Risiko bencana yang ada. Selesai. Baik, tadi sudah berbicara tentang bencana alam, bagaimana geopolitiknya sulut nantinya dengan adanya hal-hal yang seperti ini. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana soal lingkungan? Apa yang menjadi program Bapak Ibu dalam hal penanganan lingkungan terhadap pertambangan yang ada? Ya, apa strategi yang dibuat nantinya untuk pertambangan dan aspek lingkungan serta kesehatan masyarakatnya? Silakan paslon nomor urut 2, 3 menit untuk Anda. Ya, oke. Saya mau jawab soal pertambangan. Jadi begini, lingkungan hidup. Seperti saya di Minahasa Utara. Kalau itu memang, kita mesti lihat lingkungan hidup, baru bisa kasih izin. Karena kalau pertambangan itu bagus. Saya juga seperti pertambangan yang ada di Kalimantan Timur. Itu ada izinnya, tetapi harus diurus dengan benar. Ada amdalnya, ada izin, dapat periksa dulu bagaimana ini orang mau ambil ini mas ini, bagaimana caranya. Jangan pakai, misalnya pakai apa itu namanya, yang bisa meracunin air atau apa itu yang lingkungan hidup harus orang lihat. Pertama kita tegaskan di sini bahwa harus ikut undang-undang. Kalau undang-undang bilang begini iko. Kita ini mau iko kalau nyanda ada undang-undang ini harus ikut ini. Misalnya saya mau buat sampah di Ilo-Ilo, kalau DP penetapan itu tidak di situ jangan iko, biar kumangundurang mana pak kita tani mau. Karena mesti tata ruang harus ikut dengan UDR. Harus, kalau nyanda tanda tangan tak salah masuk bui, kita mau masuk bui. Jadi kalau kita jadi gubernur, kita mesti lihat pertama lingkungan hidup itu sangat-sangat penting. Karena lingkungan hidup itu harus orang lihat DP tata undang-undang yang ada. Jangan sembarang-sembarang tanda tangan. Jadi begitu. Bapak bagaimana Bapak Wakil? Baik, saya kira resiko lingkungan tentunya tidak juga akan menghalangi proses pembangunan. Pembangunan jalan terus, tetapi pembangunan yang kita laksanakan itu harus tetap berwawasan lingkungan. Oleh karenanya, hukum lingkungan, regulasi ya, lingkungan itu harus menjadi yang terdepan di dalam setiap proses pembangunan, khususnya di dalam kita mensyukuri dan memberdayakan apa yang menjadi anugerah dan berkat Tuhan lewat berbagai sumber daya alam yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya ketika Tuhan memberikan itu kepada kita dengan begitu melimpah dan luar biasa, lalu kemudian kita tidak merawat, tidak menjaga, dan tidak memeliharanya, maka itu adalah suatu kesalahan yang besar, suatu dosa yang kita lakukan bagi Tuhan, kepada Tuhan. Dan oleh karenanya, mari kita jaga pelestarian lingkungan yang ada ini. Ya. Pembangunan tetap berjalan, tetapi wawasan lingkungan harus tetap mendasari dalam setiap proses-proses pembangunan yang ada.
Terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Alhamdulillah, saya punya cita-cita, saya percaya Tuhan mendengar, saya tidak mau ingin sendiri saja untuk memiliki, saya ingin banyak yang saya punya, saya bisa kasih kepada siapapun. Saya tidak mau, saya kalau ada berkat cuma pakai sendiri. Saya percaya Tuhan mau dengar tapi hati, karena tapi hati ingin supaya Sulawesi Utara diberkati Tuhan. Supaya Sulawesi Utara semua takut akan Tuhan dan mengasihi, diberkati untuk memberkati. Nyanda ada lain, kita nih mau kita pediri sendiri yang boleh makan, orang lain nih boleh makan. Semua saya suka dalam kita hati. Tuhan berkati semua, memberi dengan kasih. Jangan koncudu. Jangan karena mau mati, mau bawa tu doi, cuma mau bawa bagaimana turun kasih kepada Sulawesi Utara. Itu kita cita-cita, sehingga Tuhan kasih kita angka 2 artinya victory. Jadi kalau jadi pemimpin, kita mau jadi pemimpin yang menjadi teladan yang baik. Supaya kalau Tuhan mau ambil pak kita sisa hidup ini kita pakai untuk melayani Tuhan dan melayani semua orang. Itu jangan lupa nih tanggal 9 pilih nomor 2 Foni anak ke Panambunan Pak Henry Pandeta Henry Runtuwene. Terus bagaimana? Dengan memanjatkan syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kami boleh berada pada titik ini. Inilah kami berenam, dan secara pribadi saya sungguh tersanjung boleh berada dengan nama-nama besar Oli Dondo Kambe, Stephen Kando, Kristiani Paruntu, Sehan Lanjar, dan Ibu Foni Anneke Panambunan. Dalam pengertian bahwa saya boleh berada di sini, itu kalau secara pribadi sebagai manusia biasa saya tidak akan mampu, dan saya percaya saya boleh ada di sini itu karena ada satu tangan yang menuntun dan menyertai, sehingga saya boleh berada bersama-sama dengan saudara-saudara putra-putri terbaik Sulawesi Utara. Oleh karena itu dalam suatu keyakinan bahwa Tuhan tidak mungkin membawa saya hanya pada batas ini, Dia akan membawa saya sampai dengan selesai bersama dengan Ibu Foni Anneke Panambunan. Di balik kelemahan dan kekurangan kami, izinkan kami memimpin saudara-saudara menerobos pandemi COVID-19 dalam Sulawesi Utara ke depannya. Selesai.